Selamat malam buat teman-teman semua. Di sini saya bernama Ivan Victor Harugan Demandlang dengan PM 239. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudulkan hubungan penggunaan media pembelajaran digital dengan minat belajar siswa SD Negeri 12 Pintosona, yang dimana melatar belakangi peran media dalam proses belajar mengajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pengirim kepada penerima, yang dimana identifikasi masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat guru cenderung monoton dalam pembelajaran. Yang kedua, rendahnya partisipasi siswa saat proses pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran kurang optimal. Selanjutnya itu batasan masalah. Agar penelitian ini dapat membahas masalah secara terperinci dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada hubungan penggunaan media pembelajaran digital dengan minat belajar siswa SD Negeri 12 Pintosona. Rumusan masalahnya berdasarkan batasan masalah di atas. Rumusan masalah penelitian adalah apakah terdapat hubungan antara penggunaan media pembelajaran digital dengan minat belajar siswa SD Negeri 12 Pintosona. Tujuan penelitiannya berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara hubungan penggunaan media pembelajaran dengan minat belajar siswa SD Negeri 12 Pintosona. Manfaat penelitian yang pertama itu manfaat teoritis untuk menambah referensi atau informasi tentang kajian hubungan penggunaan media pembelajaran dengan minat belajar siswa SD Negeri 12 Pintosona. Yang kedua, manfaat praktis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu bagi penulis peneliti ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan media pembelajaran digital pada siswa SD Negeri 12 Pintosona. Yang kedua, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi si guru sebagai bahan evaluasi sekaligus sebagai masukan dalam meningkatkan kegiatan belajar yang dapat mempengaruhi secara optimal terhadap aktivitas belajar siswa di kelas. Bagi siswa memotivasi siswa agar lebih semangat belajar dan meningkatkan prestasi belajar. Yang keempat itu bagi sekolah sebagian bahan informasi dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya itu bab 3 metode penelitian, yang dimana itu jenis penelitian dan desain penelitian. Penelitian yang pada penelitian ini terdapat satu variabel bebas atau independen dan dua variabel terikat independen, yang dimana itu variabel bebas yaitu media pembelajaran, variabel terikat pertama itu motivasi belajar, dan kedua variabel terikat hasil belajar. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Negeri 12 Pintosona. Waktu penelitian ini dilakukan pada Januari 2024 tahun ajaran 2024-2025. Populasi dan sampel penelitian. Populasi juga sebagai sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas. Adapun yang menjadi populasi dan penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri 12 Pintosona yang berjumlah 174 siswa. Sampelnya, penulis menggunakan teknik proportion stratific random sampling
digunakan populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan secara proporsional. Star dalam penelitian ini dimaksud yaitu kelas 1 sampai kelas 6 dipilih sebagai sampel. Variabel dan indikator penelitian. Variabel penelitiannya adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Variabel bebas atau independennya. Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain. Yang dimana indikator penelitian terikat media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu menguasai penggunaan media pembelajaran. Yang kedua mengenai fungsi media pembelajaran. Yang ketiga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi media pembelajaran. Variabel terikat atau variabel dependen atau variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner atau angket. Dimana itu sehingga kuesioner dapat diantarkan langsung dalam waktu tidak tertentu, tidak terlalu lama. Pengirim angket kepada responden tidak perlu melalui pos. Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik sehingga responden sukarela akan memberikan data objek dan cepat. Kuesioner dalam penelitian ini adalah angket yang diberikan kepada siswa yang ada di SD Negeri 12 Pintusona. Akan muncul adanya hubungan dari penggunaan media pembelajaran dengan minat belajar dan hasil belajar siswa di SD Negeri 12 Pintusona. Yang selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumentasi atau barang tertulis. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian dengan cara mencatat semua keterangan dari bahan-bahan penelitian berupa dokumen dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian, yang dimana dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang dimana digunakan seperti gambar atau gambar, foto atau video. Teknik analisis data. Instrumen penelitiannya. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Selanjutnya uji validasi instrumen. Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keaslian suatu instrumen. Peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen penelitian dengan menggunakan teknik validitas konstruk, yaitu instrumen konstruksi tentang aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, kemudian dikontribusikan kepada ahli untuk memperoleh keterangan validasi dari ahli. Selanjutnya reliabilitas instrumen, yang dimana itu uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten atau tidaknya jawaban seseorang terhadap item-item pernyataan di dalam sebuah kuesioner. Yang ketiga, menentukan kualitas dan interval nilai dengan cara menentukan jumlah kelas. Yang kedua, menentukan interval kelas.
Selanjutnya uji persyaratan analisis atau uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu uji prasyarat untuk memenuhi asumsi kenormalan dalam analisis data statistik parametrik. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian kedua data adalah sama atau tidak. Yang ketiga, uji linearitas regresi. Pengujian linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki sesuai dengan garis linear atau tidak, atau apakah hubungan antara variabel yang hendak dianalisis mengikuti garis lurus atau tidak. Yang selanjutnya, rumusan hipotesis. H0 seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.